tokoh dalam upaya supaya Nabi dapat backup politik, dapat dukungan, posisinya semakin kuat. Itu namanya hikmah sia. Laqad tazawwaja, benar-benar telah menikah sopa'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nikahnya bi ba'dhin niswah, dengan sebagian dari para wanita. Untuk apa? Min ajli ta'lifil qulub, dalam rangka menarik hati, mematutkan hati, alaihi tertarik pada kanjeng Nabi. Wa jam'il qabail, dalam rangka menyatukan berbagai suku-suku bersatu haulahu di sekeliling kanjeng Nabi. Jadinya sekian banyak suku melindungi, membackup, memprotek kanjeng Nabi. Itu loh namanya nikah dengan tujuan politik. Politik Islam, tapi politik untuk menguntungkan Islam, bukan pribadi. Faminal ma'lum annal insana idza tazawwaja min qabilatin aw ashiratin, adalah sudah maklum bahwasanya seorang manusia ketika menikah dengan suatu suku atau satu marga, yusbihu bainahu wa bainahum qarabah, maka menjadilah antara dia dengan suku itu qarabatun, hubungan kekerabatan, wa musaharatunan, besanan, pernikahan. Wa dzalika bi tabi'atihi yad'uhum ila nusratihi, hal itu sudah barang tentu, bi tabi'atihi, of course, hal itu sudah barang tentu akan mendorong suku-suku itu untuk membela kanjeng Nabi, wa himayati, dan menjaga, melindungi kanjeng Nabi. Paham ya? Wal nadrib, baiklah kita buat ba'dul amsilah, sebagian contoh-contoh, ala dzalika, atas tujuan sia-sia itu. Kenapa perlu dibuat contoh? Litattatiha, supaya menjadi jelas lana, bagi kita semua, al-hikmatu, hikmahnya, allati, rupani hikmah, hadafa, yang telah mentarget, menuju ilaiha, kepada hikmah itu, sapa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, al-karimu, yang mulia, min warai hadzal zawaj, di balik pernikahan ini. Awalan, yang pertama, tazawwaja, menikah sapa Nabi Muhammad salawatullahi wassalamuhu alaih, dengan siapa? Bis sayyidah Juwairiyah bintil Haris, nikah dengan Siti Juwairiyah bintil Haris, Sayyidi Banil Mustalik, yaitu tokoh pimpinan dari Banil Mustalik. Anak cucu Nabi terkenal dengan sebutan Sayyid karena rata-rata mereka memang jadi tokoh, ya, alim-alim, tokoh di berbagai bidang. Makanya mereka rata-rata pantas menyandang gelar Sayyid. Yang jadi masalah ketika orang ngotot dari menjadi keturunan Nabi, tapi gelarnya bukan Sayyid, ya, juga bukan Syarif, ketokohannya juga minim sekali, bahkan mungkin nol. Bukan tokoh di bidang ilmu, bukan tokoh di bidang gerakan moral, bukan tokoh di bidang menyatukan bangsa, bukan tokoh di bidang teknologi, ya. Ketokohannya minim, sebutannya bukan Sayyid, terus ngaku keturunan kanjeng Nabi. Umat ini jadi repot. Kata tak tolak jangan-jangan iya, kata tak terima jangan-jangan bukan, kan begitu ya. Jadi repot.
Kajian itu menjadi penting untuk memastikan. Dulu Sayyid itu pimpinan atau tokoh. Nabi menikah dengan Siti Juwairiyah, Sayyidi Banil Mustalik. Dia pimpinan atau tokohnya suku Banil Mustalik. Wa kanat qad usirat ma'a qaumiha wa ashiratiha. Adalah si Juwairiyah itu ikut ditawan bersama kaumnya dan marganya. Jadi kaum bangsawan perang kalah ikut jadi rombongan tawanan perang. Kalau tawanan berarti jadi budak. Summa kemudian ba'da'an waqa'at tahtal asri, ketika setelah Siti Juwairiyah jatuh di bawah tawanan, aradat Juwairiyah ingin antaftatiya menebus nafsaha dirinya karena memang kaya. Faja'at datanglah Juwairiyah ila Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasta'inu minta bantuan kanjeng Nabi bisyai'in minal mali sedikit harta. Ini kelihatan kalau dia anak tokoh. Tawanan itu loh berani ngadep Nabi minta duit, minta bantuan untuk membayar tebusan. Aneh. Kalau enggak anaknya tokoh enggak mungkin, Mas. Dia tawanan perang harusnya jadi budak, malah berani menghadap Nabi minta duit untuk menebus diri. Itu kalau Nabi memberi, lalu nebus, dia jadi merdeka dari tawanan. Yang nebus bukan dia, tapi kanjeng Nabi. Australia perang karo Indonesia. Lalu tentara itu kalah. Ada tentara perempuan ikut kalah, berani ngelobi presiden. Kalau enggak anaknya tokoh kan enggak mungkin. Ya, iso-iso anaknya Perdana Menteri. Kok wani ngomong Presiden Prabowo ya. Fa'aradha, lalu menawarkan alaiha kepada Siti Juwairiyah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Karimu yang mulia, menawarkan an yadfa'an Nabi membayar anha atas nama Juwairiyah al-fidak tebusan. Tapi wa an yatazawwaja sekalian Nabi menikahi biha Juwairiyah. Dalam zaman tak bayar, tak tebus, bareng tak rapi bisa. Setelah dibayarkan jadi merdeka. Setelah jadi merdeka dinikah. Dalam faqabila, lalu si Juwairiyah menerima dari tawaran tersebut, fatazawwajaha, lalu menikahinya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-muslimun, lalu umat Islam berkata, ini gimana ini? Si Al-Haris itu tokohnya Banil Mustalik, bapaknya Juwairiyah. Yang Al-Haris sekarang ini jadi mertuanya Kanjeng Nabi. Ya operek dheweke dadi tentara kurang ajar. Masuk mertuanya Nabi kita jadikan tawanan, lalu jadi budak saya. Ini sapa budakmu? Mertuane Nabi iki budakku. Kan ya konyol juga kami ini. Jadi tentara. Ngerti ya? Masuk mertuanya Nabi jadi budak kami, jadi tawanan kami. Faqala mengucap al-muslimuna umat Islam, asharu Rasulillah, para saudara-saudara besan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara besan ya sak dulur-dulure sak mingsanane Juwairiyah kabeh sak marga. Tahta aidina, ada di bawah kekuasaan kita. Gimana ini? Maksudnya hum fil asri, mereka menjadi tawanan perang. Fa'ataku, lalu umat Islam memerdekakan jami al-asro, seluruh tawanan perang. Alladzina kanu, yang mana para tawanan perang itu tahta aidihim, ada di bawah tangan mereka. Falamma ra'au,
Falamma ra'a ketika melihat si Banul Mustalik, sak suku dari Bani Mustalik, melihat hadzan nubla kemuliaan ini, wasumu dan keluhuran akhlak ini, wa hadhihi syahamah dan melihat kehormatan. Ini gimana? Kami ini jadi tawanan perang, jadi besannya Kanjeng Nabi. Wah, merasa terhormat. Wal muru'ah sama. Jadi perwira, Mas. Orang yang sangat dihormati. Aslamu jami'an. Lalu mereka semua masuk Islam. Terkesima dengan perlakuannya Kanjeng Nabi. Kok bisa tawanan ditebus mari ngono dirabi. Sing rabi presidennya, Mas. Wah. Wa takhalu fi dinillah. Dan Bani Mustalik masuk Islam, masuk agama Allah. Wa asbahu minal mu'minin. Jadilah Bani Mustalik bagian dari orang-orang mukmin. Fakana zawajuhu biha, jadinya nikahnya Nabi Muhammad SAW biha dengan Juwairiyah barakatan 'alaiha wa 'ala qaumiha, menjadi berkah bagi Juwairiyah juga berkah bagi kaumnya, wa asyiratiha, berkah bagi seluruh marganya. Li'annahu kana sababan islamihim, karena pernikahan itu menjadi sebab mereka masuk Islam. Wa itqihim, dan menjadi sebab mereka merdeka. Wa kana Juwairiyah, dan jadilah Juwairiyah itu ayman imra'atin, perempuan yang paling membawa berkah ala qaumiha, kepada kaumnya. Ini salah satu hikmah nikahnya Kanjeng Nabi, memperlancar dakwah. Saya itu pokoknya jadwal enggak bentrok, terus anak-anak gawe dino wis musyawarah karo dalem. Itu biasanya sampai Kalimantan, sampai Sumatera. Saya tetap menghadiri pernikahan. Pokok dari awal wis sepakatan. Perlunya apa? Biar orang-orang itu tahu kan, pas pernikahan banyak kiai datang. Biar mereka tahu ini santri saya. Sehingga ketika mereka akan nyuruh anak ini khutbah atau apa, anak ini diminta ikut-ikut ngurusi ranting NU, diminta ikut-ikut ngurusi diniyah, orang-orang itu enggak ragu. Oh, santrinya Kiai Marzuki. Repot itu kadang alim tapi kami enggak bisa hadir ke sana. Masyarakat pun juga enggak tahu orang ini karakternya apa, ideologinya apa, alim apa enggak. Sementara dia mayok-mayok awak dhewe ya enggak apik. Ya. Nah, repotnya juga kadang mas-mas, mbak-mbak itu hitungan nikah enggak melibatkan dalam, tahu-tahu wis mateng sak dinone terus diaturi rawuh. Nah, diaturi rawuh ya gembil, ngatur jadwalnya ya pusing. Akhirnya terpaksa kadang kami enggak datang. Ya, harusnya itu dari awal kita sudah diajak komunikasi sehingga ada kepastian bisa hadir. Ngerti? Ada repot juga kadang mas-mas dapat mbak-mbak yang tidak dari sini. Nah, sementara akadnya di pihak perempuan. Nah, pihak perempuan enggak ngundang kami karena memang bukan santri sini. Ya. Terus di rumahnya mas-mas ini enggak ada acara. Ya paling nerima besan itu dok. Enggak sampai ngundang orang banyak. Enggak tak tekani ku santriku. Tak tekani di pihak perempuan. Ya. Dulu kami pernah melakukan itu, entah kurang koordinasi apa ya apa. Saya datang dengan Ustadz Aziz kalau enggak salah dulu. Ternyata acaranya di perempuan. Rupa-rupanya yang perempuan merasa enggak ikut ngundang. Ya meneng aja yang jopong. Ya, enggak berhak masuk saya kalau enggak diundang. Rupa-rupanya belum dikomunikasikan. Nah, kayak begitu itu ya.
Kadung ado-ado ning Jombang, ning Jowo meneng. Bismillahirrahmanirrahim. Akhrajal Bukhari fi sahihihi an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Aisyah berucap, asaba mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisaa Banil Mustalik, tawanan dari kaum perempuan Banil Mustalik. Tawanan itu seperti juga harta rampasan dibagi 5, ya. Fa ukhrija, lalu dikeluarkan al-khumusu yang 1/5 minhu dari tawanan-tawanan itu. Sisanya yang 4/5. Piro-piro? Utuh diambil 1/5 itu sisanya berapa? Nah, ini loh sudah dikeluarkan 1/5. Berarti sisanya berapa? 8/10 apa? Berapa ya? Cepet dah. Sisanya itu 4/5 apa 8/10? Piro itu sisanya? Coba dihitung, apa 16/20? Repot bakul pramuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sisa 4/5. Summa qasamahu, lalu Nabi membagi sisanya bainan nasi, di antara umat manusia. Kuda dapat 2 bagian, orangnya dapat 1 bagian. Berarti kalau penunggang kuda itu kudanya sendiri, orangnya 1, kudanya 2, plus pejalan kaki, tentara pejalan kaki 1. Pejalan kaki 1, penunggang kudanya 1, kudanya 2, berarti 4. Itu cara membagi seperti itu. Jadi betapa Nabi sangat menghargai fasilitas. Kuda itu malah dapat 2 bagian. Karena memang efektivitas perang dengan kuda sekian kali lipat lebih efektif daripada pejalan kaki. Fa'atal faras, Nabi beri untuk jatah kuda sahma ini 2 bagian. Warrajil, dan pejalan kaki sahman 1 bagian. Fawaqa'at, jatuhlah si Juwairiyah bintul Harith fi sahmi Sabit bin Qais, jatuh dalam bagiannya Sabit bin Qais. Nah, Juwairiyah anaknya tokoh malih jadi budake Sabit bin Qais, dan itu mereka dari Quraisy. Sahabat yang sekarang di Madinah itu awalnya dari Quraisy hijrah, sehingga mereka masih kenal kalau hijrah masih beberapa tahun aja. Wembian tonggoku. Mereka dengan tawanan perangnya itu kan kenal. Biar cilik julenan koraku pelayan masih kenal. Ngajar kan, aku mau jadinya budak kampleng. Faja'at, datanglah si Juwairiyah ila Rasul, menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, matur Juwairiyah, ya Rasulullah, ana Juwairiyah bintul Harith. Saya Juwairiyah, putrinya tokoh Pak Harith. Siapa Pak Harith? Sayyidi qaumi. Ya, pimpinan tokoh dari kaumnya. Enggak sembarangan. Waqad asabani, benar-benar menimpa aku, minal amri, dari masalah tawanan perang, ma qad alimta, nasib yang panjenengan sudah tahu sendiri. Kami kalah, kami jadi tawanan, kami sekarang jadi budaknya Sabit bin Qais. Waqad katabani, Sabit bin Qais mengakad mukatab kepada saya, Sabit, ala tis'i awakin, dengan harga 9 auqiyah. Kalau sekarang bisa 50 juta lebih. Fa'inni, mohon bantu saya please. Ya. Please help me. Itu kata Juwairiyah kepada Kanjeng Nabi. Fa'inni, maka bantulah aku. Ala fakaki, untuk membebaskan diriku. Faqala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Awa khairun min dalik. Loh, apa mau yang lebih baik dari itu lagi? Bukan hanya tak bantu. Kalau soal bantu gampang. Lebih dari itu, ya, you agree? Hah? You agree? Yes. Faqalan, mengucaplah si Juwairiyah, "Mahwa, apa tawaran yang lebih baik itu?" Faqala, Nabi bersabda, "U'ati aku bayar angki atas nama engkau, kitabataki cicilanmu, angsuran, wa atazawwajuki, dan lalu aku menikahi kamu." Wah, ini yang mancing siji oleh iwak loro. Juwairiyah pinter mancing ya. Gembil mancing rawala oleh. Faqalat, langsung ngucap na'am nggih ya Rasulullah. Enggak ditebek selai lah. Emang nebeke sowe apa gembil. Mikire sowe. Faqala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad fa'altu." Oke, saya lakukan. Ya, siap, saya eksekusi. Ya. Beres. Langsung dilakukan tindakan. Wa kharaja menyebar, langsung viral, Mas. Viral apa viral istilahnya? Hah? Viral apa viral? Langsung keluar menyebar al-khabaru berita ilan nasi kepada para manusia. Yo pri, lo mosok muratuani Nabi, besan-besane Nabi, ipare Nabi, mosok ndewek dadekne tawanan iki opo. Wah, iki besane Mbah Yayu dadi tawanan iki gembil iki piye? Apa enggak kurang ajar iki? Nyebar viral. Faqalu, mereka berucap, asharu Rasulillah yustarqun. Para ipar-iparnya Kanjeng Nabi, mereka dijadikan budak. Wah, enggak mungkin lah. Enggak mungkin. Lan yakun. Ini enggak boleh terjadi. Enggak boleh. No. Fa'ataku, lalu mereka memerdekakan semua budak karena yang ada fi aidihim, di tangan mereka, min Banil Mustalik, min sabyi Bani Mustalik, dari para tawanan Banil Mustalik. Fabalagha, sampailah idhum, kemerdekaan mereka itu, mi'ata baitin, 100 rumah. 100 rumah tangga jadi merdeka. Kalau serumah ada 2 orang, 3 orang, 300 orang jadi merdeka. Top. Bitazawuji, barokah gara-gara nikahnya Nabi Muhammad SAW binta sayyidi qaumih, putri dari pimpinan kaumnya. Ini contoh pertama. Ini nikah untuk tujuan politik, mendapat backup, dapat dukungan bagi dakwahnya. Politik untuk dakwah, bukan dakwah untuk politik ya. Ini bukan tasyisud dakwah. Kalau tasyisud dakwah namanya mempolitisir dakwah. Bukan tasyisud din. Bukan mempolitisir agama, bukan pula tadyinus siyasah. Bukan mengagamakan politik, lalu politik kaku patok bangkrong lek enggak ngene kafir. Enggak podo, enggak oleh disolati. Opo. Beto partai kok enggak oleh disolati, cek nemene. Itu namanya tadyinus siyasah. Podo enggak bener. Yang bener, politik itu bisa ganti-ganti, itu hanya strategi. Itu taktik. Yang paling tujuan adalah tetap bagaimana dakwah itu jalan lancar. Bisa lewat ini, bisa lewat ini, bisa lewat macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Sanian yang kedua, wa kadzalika, demikian pula tazawuju, nikahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisayyidah Safiyah, dengan Siti Safiyah binti Huyai bin Akhtab allati usirat, yang mana dia ditawan ba'da qatli zaujiyah, setelah
terbunuh suaminya fi ghazwati Khaybar, dalam peristiwa perang Khaybar. Wa waqa'at, jatuhlah si Safiyah fi sahmi ba'dil muslimin, jatuh di bagian sebagian umat Islam. Faqala ahlur ra'yi wal masyurah, lalu berucaplah orang-orang yang memang punya pikiran dan punya pendapat, artinya mereka orang pengalaman, orang sepuh, banyak wawasan. Hadhihi sayyidatu Bani Quraidah. Safiyah ini tuan pimpinan tokoh dari Bani Quraidah. La tasruhu, tidak pantaslah illa kecuali di Rasulullah, kecuali menjadi milik Rasulullah SAW. Nah ini Safiyah ini anaknya tokoh, dia juga tokoh. Maksud jadi budak gembil. Enggak boleh. Diaturkan kepada Rasulullah. Niki Safiyah kan Nabi putrane tokoh Bani Quraidah. Jenengan mawon sing pantas memiliki Safiyah. Dimiliki jadi budak, jadi tawanan. Fa'aradu, kemudian Ahlur Ra'yi menawarkan al-amro perkara ini ala Rasul, kepada Rasul Al-Karim kang yang mulia. Fata'aha, lalu Nabi memanggil Safiyah. Wa khayyaraha, dan Nabi menyuruh Safiyah menyuruhnya memilih baina amra ini, antara dua perkara. Imma an yu'tiqaha wa yatazawwajaha, bisa jadi pilihan pertama Nabi memerdekakan Safiyah sekaligus menikahinya, fatakuna zaujatan lah, jadinya Safiyah menjadi istri bagi Kanjeng Nabi. Pilihan kedua, wa imma an yutalliqa saraha. Pilihan kedua, wa imma, bukan amma, atau Nabi melepaskan kebebasan baginya, fatulhiqa, lalu dia bisa bertemu bi ahliha, keluarganya, suruh pulang. Pilih mana? Suaminya meninggal. Fakhtarat an yu'tiqaha wa takuna zaujatan lah. Lalu si Safiyah memilih agar Nabi memerdekakannya dan sekaligus Safiyah menjadi istri bagi Kanjeng Nabi. Wa dzalika lamma ra'atuhu min jalalati qadri. 5 ya. Hal itu karena ra'atuhu, yang mana Safiyah melihat sendiri, hu ingma min jalalati qadri, begitu agung derajat Kanjeng Nabi. Ternyata Nabi top wong. Wa azamati, dan keagungan Kanjeng Nabi. Wa husni muamalati, dan begitu bagus perlakuan Kanjeng Nabi. Rata-rata orang masuk Islam itu terkesima pada perilaku moral Kanjeng Nabi. Kok ini ya Nabi? Saiki ana wong ngamukan ngaku anak putune Kanjeng Nabi, repot jadi ya. Tak arani duduk engko kek iyo, tak arani iyo kek engko ora. Cara mereka itu kayak Nabi begini, top sudah moralnya. Waqat aslamat, dan Safiyah benar-benar masuk Islam. Bapaknya terbunuh di medan perang Yahudi. Kok bapaknya? Suaminya. Wa aslama bi islamiha, masuk Islam pula bi islamiha, lantaran Islamnya Safiyah ini ada sejumlah orang minan nasi, dari umat manusia. Apa ini? Hikmah sia-sia. Ruwiyat, diriwayatkan anna Safiyah radhiyallahu anha lama takhalan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha. Ketika bertamu Safiyah kepada Nabi, qala laha, Nabi dawuh kepada Safiyah, lam yazal abuki min asyadil yahud li adawatan. Lam yazal, tetap saja abuki, bapakmu, min asyadil yahud, termasuk orang Yahudi yang paling nemen adawatan, oleh memusuhi, li kepadaku, hatta qatalallah, hingga Allah membunuhnya. Ini bapaknya juga tokoh Yahudi. Ya. Faqalat ya Rasulullah, innallaha yaqulu fi kitabih.
Allah berfirman dalam kitabnya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Wala taziru tidaklah menanggung dosa waziratun seseorang wizra ukhra dosa orang lain. Yang Yahudi kan bapak kula, yang musuh jenengan kan bapak kula. Andai itu dosa, sing dosa kan bapak kula yang mboten melok-melok sih. Ya, orang tidak akan menanggung dosa orang lain. Pinter kon Dek. Mungkin guyonan awan-awan. Apa bapakmu biyen mungsuhi aku. Kon saiki dadi bojoku. Bapak ya bapak, aku ya aku beda. Faqala laha, lalu bersabdalah kepada Safiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-karimu yang mulia. Ikhtari, pilihlah olehmu. Fa in ikhtartil Islam amsaktuki li nafsi. Jika engkau memilih masuk Islam, maka amsaktuki aku pertahankan engkau li nafsi untuk diriku, tak nikah sendiri. Tapi wa in ikhtartil Yahudiyah, jika engkau milih agama Yahudi, fa'asa an u'tikoki, maka mudah-mudahan aku akan memerdekakan kamu. Fatal haki, kemudian kamu bisa bertemu bi kaumiki, kaummu pulang. Pilih nanti masuk Islam tak nikah, apa tetap Yahudi tak suruh pulang, tak merdekakan. Faqalat ya Rasulullah, laqad hawidul Islam. Benar-benar aku mencintai, tertarik agama Islam. Wa saddaqtu bika, dan aku sedatina membenarkan engkau qabla an tad'uni, sebelum engkau memanggil aku ila rohlika, ke rumahmu ini. Wa mali fil yahudiyah arabun, dan tiada bagiku arabun ketertarikan hajat fil yahudiyah untuk agama Yahudi. Wa mali fiha walidun wal akhun, tidak ada bagiku dalam agama Yahudi orang tua maupun dulur. Ya. Wa khayyartani al-kufra wal Islam, dan engkau menyuruh saya memilih antara kufur atau masuk Islam. Wallahu wa rasuluhu ahabbu ilayya minal idki. Allah, ikut Allah dan Rasulnya itu lebih disukai olehku minal idki, daripada merdeka. Apalagi yo merdeka, yo masuk Islam, yo dinikahkan dengan Nabi pada wakil. Ya, saya ikut Allah dan Rasulnya itu lebih baik bagi saya, meskipun tetap jadi budak, apalagi oleh sembarang. Fa'amsaka, kemudian mempertahankan dia. Wa an arji'ah, dan daripada saya pulang ila qaumi, kepada kaumku. Fa'amsaka, lalu mempertahankan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsi, tetap menjadi miliknya Kanjeng Nabi. Berarti jadi istri. Ini apa? Hikmah apa? Sia-sia. Yes.